Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menerangkan tentang mata kuliah Teologi Islam. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Bahtiar Eka Wicaksono, biasa dipanggil Bahtiar, dan saya semester 7. NIM 9322000117. Untuk bab pertama dalam teologi Islam itu adalah sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi Islam. Hal yang pertama yang harus kita ketahui di dalam teologi Islam itu adalah permasalahan-permasalahan dalam Islam pada zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan itu yang pertama bukan masalah dalam teologi Islam, tetapi permasalahan Islam mulanya timbul dari bidang politik. Dan lama-kelamaan itu merembet meningkat ke bidang teologi. Maka dari itu kita akan mengupas sejarah awal mula muncul Islam agar lebih jelas penjelasannya. Di yang pertama kita bahas dulu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Muhammad SAW untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam di tengah-tengah kaum Quraisy. Dan perlu diketahui, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah itu sudah ada suku, yaitu suku Quraisy di situ, dan sebelumnya ada jalur dagang dari dagang timur, barat, dan berpindah ke semenanjung Arabia. Karena perpindahan tersebut muncullah peperangan antara kerajaan Bizantium dan Persia yang menyebabkan jalan utara tak menguntungkan bagi dagang Mesir. Juga terkena pengaruh dan perjalanan dagang di Sungai Nil itu tidak menguntungkan pula. Dan atas kejadian itu, wilayah Mekah yang notabene itu posisi wilayahnya itu di tengah-tengah jalur dagang itu, di tengah-tengah peperangan, maka Mekah menjadi kaya. Dan para pemuka Quraisy juga membuat kepala suku yang mana dapat memudahkan dalam membedakan antara suku dengan suku yang lain. Di sini ada Starta, yaitu orang kaya di dalam kaum Quraisy itu juga mempunyai kepala suku. Dengan adanya suku-suku yang semakin kuat di setiap keturunan dan kekayaan yang diturunkan, hal ini menjadi ujian berat daripada Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam di tengah kaum Quraisy. Ada yang menolak, ada yang menentang, dan ada pula pengikut Nabi yang diancam dibunuh. Begitu pula ujian dan tantangan berat Nabi Muhammad ketika dakwah, diutus oleh Allah untuk dakwah menyebarkan agama Islam di kota Mekah yang di tengah-tengah kaum Quraisy. Akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke Yastrib atau Madinah di tahun 622 Masehi. Masyarakat Madinah sangat berbeda dengan Mekah. Kebanyakan mereka adalah petani. Rakyatnya tidak sehomogen dengan homogen yang terdiri dari suku Khawarij dan Aus. Dan di sana ada suku Khawarij dan Aus, bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Dua suku ini mempunyai permasalahan dan saling tentang karena mereka sebenarnya membutuhkan seorang hakim atau pengantara yang netral. Masyarakat Madinah sebenarnya sudah tahu keberadaan Nabi Muhammad SAW yang menjadi utusan Allah. Ketika mereka melaksanakan haji di Mekah itu, mereka tahu kalau ada utusan dari Allah yang mana itu adalah Nabi terakhir, dan pastinya itu adalah hal yang patut untuk dianut di akhir zaman tersebut.
Atas hal itu Nabi Muhammad diterima di Yastrib setelah hijrah tersebut dengan sambutan yang hangat dan bahagia. Lambat laun Nabi menjadi kepala masyarakat sekaligus kepala agama di Madinah, dan Nabi diberi julukan Al-Madinah Al-Nabi. Nabi Muhammad juga menghormati para penduduk masyarakat Yahudi yang sebagian tetap teguh dengan agama yang dianutnya. Ketika beliau wafat tahun 632 Masehi, kekuasaan Islam sudah meluas, bisa dikatakan meliputi seluruh semenanjung Arabia yang merupakan kumpulan suku-suku bangsa Arab yang mengikuti tali persekutuan dengan Nabi Muhammad dan dalam berbagai bentuk. Jadi Nabi Muhammad wafat itu ditinggali warisan-warisan yang mana itu kekuasaan Islam yang sudah meluas ke seluruh semenanjung Arabia khususnya. Pada waktu wafat Nabi, masyarakat Madinah sibuk memikirkan siapa pengganti Nabi yang pantas setelahnya, dan pemakaman beliau menjadi kebutuhan kedua. Timbullah soal khilafah, soal pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakarlah yang disepakati oleh masyarakat untuk menggantikan Nabi dan menjadi khalifah. Kemudian digantikan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Utsman adalah seorang yang saudagar. Di sini dijelaskan bahwasanya teologi Islam ini bermula pada setelah Nabi Muhammad wafat, dan yang paling digarisbawahi adalah ketika Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah. Dan kita jelaskan dulu sejarahnya. Utsman adalah seorang saudagar kaya yang mana seperti tradisi pada keluarga yang kaya akan mengangkat keluarga ketika menjadi pemimpin di suatu pemerintah, dan itu sudah menjadi ambisi mereka dan tidak mungkin Utsman untuk menentangnya. Adanya sistem pemerintahan Utsman ini, ada yang merasa tidak senang, lambat laun mulai meninggalkan khalifah ketiga ini. Akhirnya terjadi pemberontakan yang berkumpul dari Mesir bergerak ke Madinah. Perkembangan selanjutnya di Madinah membawa pada pembunuhan Utsman oleh para pemberontak dari Mesir ini. Jadi pemberontakan yang tidak senang karena sistem pemerintahnya Utsman bin Affan itu membawa pembunuhan pada Utsman bin Affan. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib menjadi calon terkuat untuk menjadi khalifah. Setelah menjadi khalifah, Ali tidaklah berjalan mulus. Kekhalifahan ini juga mendapat pertentangan dari pemberontak. Salah satunya adalah dari Aisyah radhiyallahu an dan Thalhah bin Zubair. Ini dimenangkan oleh Ali, dipukul mundur oleh Ali, yang terjadi di Irak tahun 665 yang dinamakan dengan perang ini salah tulisannya, yang dinamakan dengan perang Jamal. Sini. Tantangan kedua yaitu di Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan keturunan Utsman atau kerabatnya, yang menentang Ali karena tidak segera menyelesaikan masalah pembunuhan Utsman. Bahkan Muawiyah menuduh Ali itu turut campur dalam pembunuhan Utsman karena dengan membunuh Utsman adalah Muhammad ibnu Abi Bakar. Itu adalah anak angkat Ali, dan pula Ali tidak mengambil tindakan keras atas kasus tersebut. Kedua golongan ini kemudian bertempur dan terjadilah perang Siffin. Nah, di sini yang kedua itu perang Siffin. Yang pertama adalah perang Jamal, yang kedua di sini pemberontakan yang dilakukan Muawiyah, yaitu namanya perang Siffin. Dalam peperangan ini pihak Muawiyah sudah terpukul telak oleh pihak Ali. Kemudian Muawiyah meminta damai dengan mengangkat Quran, dan dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase, atau dalam Islam disebut dengan tahkim. Tindakan arbitrase ini dibuat sebenarnya hanya untuk tipu muslihat agar kedudukan Muawiyah menjadi naik ke khalifah yang tidak resmi, dan Ali pun menolak.
keputusan ini dan tidak mau meletakkan jabatannya sampai ia mati terbunuh di tahun 661 Masehi. Lambat laun persoalan dari politik menuju ke persoalan teologi. Timbullah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti siapa yang keluar dari Islam dan siapa yang tidak. Dan timbullah 3 golongan yang pecah setelah peristiwa tahkim, yaitu Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Khawarij adalah golongan yang keluar dan tidak menyepakati adanya tahkim, yang keluar dari golongannya Ali. Syiah yang tetap setia di dalam dengan golongan Ali, dan Murji'ah itu masih menanggungkan permasalahan ini di akhir kiamat kelak. Di sini kaum Khawarij memandang bahwa Ali, Muawiyah, dan kawan-kawannya yang menerima arbitrase adalah kafir, karena Al-Quran mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dari ayat ini mereka mempunyai semboyan la hukma illa lillah. Karena ini mereka yang menerima arbitrase adalah murtad dan mesti dibunuh. Dan yang berhasil dibunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian timbul lagi persoalan dosa besar yang mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan teologi selanjutnya dalam Islam. Persoalannya adalah masihkah ia bisa dipandang orang mukmin ataukah ia sudah menjadi kafir karena berbuat dosa besar itu. Ini menuju ke masalah perbuatan dosa besar, permasalahan dosa besar. Persoalan ini menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu aliran Khawarij yang mengatakan kalau dosa besar adalah kafir dan mestinya murtad dan wajib untuk dibunuh. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah yang berfaham bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan pula kafir, dan dosa yang dilakukannya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Yang ketiga yaitu kaum Mu'tazilah sebagai aliran ketiga tidak menerima pendapat di atas. Bagi mereka orang yang berbuat dosa besar bukan kafir tetapi bukan pula mukmin, sehingga mereka mengambil posisi di antara 2 posisi dengan istilah al-manzilah baina manzilatain. Pada itu pula muncul 2 aliran teologi, yaitu Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan perbuatannya. Istilah Inggrisnya yaitu free will dan free act. Jabariyah pun sebaliknya, ia berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan membuatnya manusia di sini bertindak dengan paksaan Tuhan. Kita lanjut kepada begitulah dari bab 1 tentang masalah teologi Islam dan sejarahnya pula. Bab kedua yaitu kaum Khawarij. Perlu kita ketahui kaum Khawarij adalah kaum yang menentang Khalifah Ali dan keluar dari golongan Ali. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Ada pula pendapat nama Khawarij berasal dari ayat 100 surat An-Nisa yang disebutkan bahwa keluar dari rumah, lari kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh Ahad al-Rahman ibnu Muljam, kaum Khawarij di sini meneruskan perlawanan terhadap kekuatan Islam resmi baik di zaman Umayyah maupun zaman Abbasiyah. Karena menurut mereka pemerintahan ini sudah menyeleweng dari agama Islam. Kaum Khawarij memanglah kaum yang mempunyai sifat demokratis yang tidak mau dan menentang adanya pemilihan kepala pemerintahan yang langsung ditunjuk.
Doktrin-doktrin pokok Khawarij. Yang pertama yaitu khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh umat Islam. Yang B, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. Khalifah dipilih secara permanen permanen selama yang bersangkutan adil dan menjalankan syarat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman. Khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7, Utsman dianggap menyeleweng. Kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badui. Masyarakatnya yang masih tradisional dan sederhana, gagah berani dan keras. Pemikiran yang sempit dan fanatik ini kaum Khawarij menjadi pecah belah dan menjadi golongan-golongan kecil dan dari setiap golongan mempunyai paham yang berbeda-beda. Kita akan membahas golongan-golongan yang menjadi pecah belah di kaum Khawarij ini. Yang pertama adalah Al-Muhakkimah, golongan Khawarij asli. Jadi Al-Muhakkimah ini adalah golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, dan yang lainnya yang menyetujui arbitrase itu bersalah. Dan menjadi kafir. Dan tiap orang yang melakukannya merupakan dosa besar. Berbuat zina di golongan ini dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula membunuh sesama manusia menjadikan si pembunuh keluar dari agama Islam. Yang kedua yaitu Az-Zariqah. Golongan ini muncul ketika golongan Muhakkimah hancur. Pemimpin mereka adalah Nafi' Ibnu Ar-Razzaq. Pengikutnya lebih dari 20.000 orang. Mereka tidak lagi memakai term kafir, tetapi memakai term musyrik. Orang yang dipandang musyrik ialah semua orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka, dan hanya mereka lah yang sebenarnya orang Islam. Orang Islam yang di luar lingkungan mereka adalah kaum musyrik yang harus diperangi. Yang ketiga yaitu Al-Hajdad. Al-Hajdad, pendiri golongan ini adalah Najdah Ibnu Amr Al-Hanafi dari Yamah, dengan pengikut-pengikutnya yang juga sebelumnya juga berasal dari Az-Zariqah. Golongan ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam. Yang kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongannya. Dosa kecil baginya akan menjadi dosa besar kalau dikerjakan terus-menerus, dan yang mengerjakannya sendiri menjadi musyrik. Yang keempat yaitu Al-Jaridah. Pendirinya adalah Abdul Al-Karim Ibnu Arad. Golongan ini mempunyai faham Puritanisme, yang mana tidak mengakui surat Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran, karena tidak mungkin ayat Al-Quran itu mengisahkan tentang cinta. Golongan ini terpecah lagi yaitu golongan Al-Maimuniyah menganut paham Qadariyah, dan golongan Al-Hamziyah juga mempunyai paham sama dari Al-Maimunah. Al-Syu'abiyah dan Al-Hazimiyah menganut paham sebaliknya. Yang kelima yaitu golongan Al-Ibadah, dari golongan yang pecah tadi. Golongan ini merupakan golongan yang moderat dari yang lain. Yang keenam yaitu Al-Sufriyah. Al-Sufriyah pemimpinnya adalah Zirad Ibnu Al-Asfar. Golongan ini masih dari golongan ekstrim yang dekat dengan Az-Zariqah gitu.
Sekarang kita lanjut ke kaum Murji'ah di bab 3. Bahwasanya kaum Murji'ah itu diambil dari kata irja' atau irja'a yang bermakna penundaan, penangguhan dan penghapusan, dan berarti memberi pengharapan, yaitu kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan tidak mau turut campur dalam pertengkaran yang terjadi, dan akhirnya dia menentukan hukum kafir atau tidak kafirnya orang yang bertentangan itu kepada Tuhan. Kaum Murji'ah menjatuhkan hukum mereka hukum mereka buat itu ditunda penyelesaiannya ke hari perhitungan kelak. Bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di sini diterangkan bahwasanya kaum Murji'ah itu adalah orang yang menunda pelaku dosa besar itu, menganggap bahwa tidak mukmin dan bukan kafir, tetapi itu diserahkan oleh Allah. Pendapat lain yaitu sebenarnya yang diutamakan sebenarnya iman. Yang menentukan atau kafirnya seseorang hanyalah kepercayaan atau imannya dan bukan perbuatan atau amalnya. Pemikiran kaum Murji'ah yaitu siapa yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Kaum Murji'ah dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Tidak akan masuk neraka selamanya, maksudnya ya. Dalam hal ini kaum Murji'ah ekstrem mengaitkan hubungan dengan Abu Hanifah, bahwasanya iman ialah pengetahuan tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya, atau pengetahuan tentang segala apa yang datang pada Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat menambah akan berkurang atau berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Golongan ekstrim yang dimaksud adalah Al-Jahmiyah. Menurut golongan ini, orang Islam percaya pada Tuhan dan kemudian mengatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanyalah dalam hati, bukan dalam bagian dari tubuh manusia. Jadi di sini pengucapan secara lisan yang menyebabkan itu kufur itu bukanlah menyebabkan kufur di golongan Al-Jahmiyah, golongannya ekstrim ini, tetapi tidak menjadi kufur, tetap mukmin, karena karena yang paling inti itu adalah tempatnya hanya dalam hati, bukan dalam bagian dari tubuh manusia atau dalam lisan. Bagi Al-Salihiyah, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Golongan Murji'ah yang disebutkan iman hanyalah mengetahui Tuhan. Golongan Al-Yunusiyah mengambil kesimpulan bahwa melakukan maksiat atau perkara atau melakukan maksiat akan pekerjaan jahat tidaklah merusak iman. Seseorang golongan Al-Ubaidillah
berpendapat demikian pula. Jika seorang mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan jahat yang dikerjakannya tidak akan merugikan bagi yang bersangkutan. Menurut Al-Hasaniyah, jika seseorang mengatakan saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing. Orang demikian tetaplah mukmin dan bukan pula kafir. Jadi di sini ada beberapa pendapat yang mana iman itu tempatnya ada di dalam hati. Dan kalau seseorang itu melakukan kufur, yang mana kufurnya itu dilakukan dalam lisan, tetapi hatinya itu tetap mukmin, dia masih mukmin dan tidak murtad di sini. Jadi Murji'ah ini adalah suatu golongan yang mana dalam masalah arbitrase tadi, Muawiyah dan Ali itu masih menanggungkan dosanya, dan pelaku dosa besarnya itu masih mukmin dan tidak kafir begitu. Dan selanjutnya yaitu di bab keempat. Di bab keempat di sini diterangkan pada golongan Qadariyah dan Jabariyah. Tuhan mempunyai sifat yaitu kudrah dan iradah, sehingga ia menciptakan alam semesta termasuk di dalamnya. Manusia sendiri dan Tuhan bersifat maha kuasa akan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Nah, dari sinilah muncul orang yang berpaham Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama yakni kita membahas Qadariyah. Pada permasalahan tersebut, kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Manusia mempunyai kebebasan dan kekuasaan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar atau kadar Tuhan. Jadi Qadariyah ini adalah suatu golongan yang mempercayai bahwa orang yang melakukan aktivitas atau pekerjaannya itu berasal dari tangannya sendiri, dari aktivitasnya sendiri, dari usahanya mereka sendiri. Dia tidak mengaitkan pekerjaannya atau usaha-usahanya dengan kehendak-kehendak Allah. Sebutan Qadariyah telah melekat pada aliran yang percaya bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak. Demikianlah pemahaman kaum Sunni pada umumnya. Kemudian ini diberikan pada pengikut paham Qadar oleh mereka dengan merujuk pada hadis yang membuat negatif nama Qadariyah, yaitu yang berbunyi Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini. Menurut keterangan belum jelas kapan dan di mana terbentuk sejarah awalnya, belum diketahui pasti. Tapi menurut ahli teologi Islam, Qadariyah pertama kali ditimbulkan oleh seseorang yang bernama Ma'bad Juhaini dan Ghailan ad-Dimashqi. Tetapi Ma'bad mati terbunuh dahulu ketika dalam pertempuran dengan Al-Hajj pada tahun 80 Hijriah. Itu pembunuhannya karena pemberontakan kaum Qadariyah dengan dinasti Bani Umayyah. Di waktu itu Ghailan sendiri terus menyebarkan paham Qadariyah di Damaskus, tetapi mendapat tantangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat, kegiatan menyebarkan paham tetap dilanjutkan, sehingga akhirnya dia dihukum mati oleh Hisham Abdul Malik. Sebelum dijatuhi hukuman, sempat terjadi perdebatan antara Ghailan dengan Al-Aziz.
yang dihadiri dengan Hasyim sendiri. Dan perdebatan itu isinya yaitu menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Dan lanjut ke golongan Jabariyah. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah bandingan berbalik dengan Qadariyah. Di paham Jabariyah bahwasanya manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Dalam paham ini manusia terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jadi kata Jabariyah itu sebenarnya berasal dari kata Jabaro yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Memang dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya secara terpaksa. Dalam bahasa Inggris disebut fatalism atau predestination. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh kadar Tuhan. Paham Jabariyah ini ditonjolkan pertama kali dalam sejarah Islam oleh Al-Ja'ad Ibnu Dirham, tetapi yang menyiarkan adalah Jaham bin Sofwan dari Khurasan. Jaham yang terdapat dalam aliran Jabariyah ini sama dengan Jaham yang mendirikan golongan Al-Jahmah dalam kalangan Murji'ah sebagai sekretaris dari dari Syariah Ibnu Haris, ikut dalam gerakan melawan Bani Umayyah. Jadi di sini Jabariyah juga melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah. Dalam perlawanan itu Jaham sendiri dapat ditangkap dan kemudian dibunuh di tahun 131 Hijriah. Faham yang dibawa Jaham adalah lawan ekstrim dari paham yang dianjurkan Ma'bad dan Ghailan. Menurut Jaham tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa. Manusia tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan dan pilihan baginya. Di sini diterangkan bahwa ada makalah yang berbunyi huwa majburun fi af'alihi la qudrata lahu wa la iradata wa la ikhtiyara. Perbuatan-perbuatan diciptakan Tuhan di dalam diri manusia, tak ubahnya dengan gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda-benda mati. Menurut paham ekstrim ini, segala perbuatan manusia tidak merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Kalau seseorang mencuri umpamanya, maka perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendaknya sendiri, tetapi timbul karena kadar Tuhan menghendaki yang demikian. Jadi ia mencuri bukanlah atas kehendaknya, tetapi Tuhanlah yang memaksakan mencuri. Faham fatalisme yang dibawa Jaham dan ini adalah fatalisme bentuk ekstrim. Al-Syahrastani menyebut paham Jabariyah lain yang bersifat moderat. Paham itu dibuat oleh Al-Ghushan
Ibnu Muhammad An-Najjar. Di dalam Jabariyah ada istilah kasab, yaitu kasab yang mana artinya tenaga yang diciptakan dari diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Lanjut kepada bab kelima, yaitu kaum Mu'tazilah. Golongan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada golongan-golongan lainnya. Mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Aliran Mu'tazilah terbentuk karena peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atha serta temannya Amru bin Ubaid dan gurunya Hasan al-Basri. Dan pada suatu hari datang seorang yang bertanya mengenai pendapatnya tentang orang yang berdosa besar. Ketika Hasan al-Basri berpikir, Wasil bin Atha langsung mengutarakan pendapatnya dahulu bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya. Jadi di sini kaum Mu'tazilah itu adalah kaum yang mementingkan rasio akal. Jadi kalau ada persoalan tentang dosa besar, ia lebih memilih jalan tengahnya, yaitu mengambil posisi di antara dua posisi. Kemudian mengenai pendapat tentang orang yang berdosa besar tadi. Ketika Hasan al-Basri berpikir, Wasil bin Atha langsung mengutarakan pendapatnya dahulu di antara dua posisi tadi, tidak mukmin dan tidak pula kafir. Jadi tidak mukmin dan tidak pula kafir. Kemudian ia berdiri dan menjauhkan diri dari Hasan al-Basri, pergi ke tempat lain di masjid. Di sana ia mengulangi pendapatnya kembali atas hal ini. Hasan al-Basri mengatakan, Wasil itu menjauhkan diri dari kita atau i'tazal anna. Dengan demikian ia serta teman-temannya, kata Al-Syahrastani, disebut kaum Mu'tazilah. Menurut keterangan ada dua golongan Mu'tazilah, yaitu golongan Mu'tazilah pertama dan golongan Mu'tazilah kedua. Golongan Mu'tazilah pertama yaitu terjadi pada golongan yang tidak mau turut campur dalam pertikaian politik yang terjadi di zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menjauhkan diri dari golongan-golongan yang saling bertikai. Golongan Mu'tazilah kedua yaitu golongan yang ditimbulkan Wasil juga mempunyai corak politik karena mereka sebagai kaum Khawarij dan kaum Murji'ah juga membahas praktek-praktek politik yang dilakukan Utsman, Ali, Muawiyah dan lain sebagainya. Perbedaan antara keduanya menambahkan persoalan teologi dan falsafat ke dalam ajaran-ajaran pemikiran mereka. Jadi mereka ini golongan Mu'tazilah yang kedua, ada golongan Mu'tazilah yang pertama, yang mana pada waktu itu terjadi pertikaian politik di antara Utsman bin Affan. Dan ada golongan yang menjauhkan diri dari mereka. Itu golongan yang pertama menurut keterangan. Dan golongan kedua yaitu pada waktu Wasil bin Atha. Itu juga mempunyai corak politik yang sama. Dalam keterangan dijelaskan seperti itu. Dan di sini kita harus tahu tentang pokok-pokok inti ajaran dari kaum Mu'tazilah yang perlu diketahui, yaitu yang bernama Al-Usul Al-Khamsah, 5 dasar teologi Mu'tazilah. Yang pertama yaitu At-Tauhid. Pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan inti sari ajaran Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, tauhid memiliki arti yang spesifik. Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Untuk memurnikan keesaan Tuhan, Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat penggambaran fisik Tuhan dan lain-lain. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu esa, tidak ada satupun yang menyerupainya.
Dia Maha melihat, mendengar, kuasa dan lain-lain. Tetapi mendengar dan lain-lain tersebut itu bukanlah sifat, melainkan zatnya. Menurut mereka sifat adalah sesuatu yang melekat. Doktrin Tauhid Mu'tazilah lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang dapat menyamai Tuhan. Begitu pula sebaliknya, Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Yang kedua, Al-Adil. Tuhan Maha Adil adalah ajaran dasar kedua. Adil adalah suatu atribut paling jelas untuk menunjukkan kesempurnaan ajaran ini. Ajaran ini bertujuan dengan menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Ajaran pokok yang ketiga dari Mu'tazilah yaitu al-wa'id wa al-wa'id. Yang berarti janji dan ancaman Tuhan. Tuhan Maha Adil dan Maha Bijaksana. Demikian kata Mu'tazilah. Tidak akan janjinya ajaran ketiga Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, tidak akan janjinya ditepati. Maksud saya begitu. Ajaran ketiga ini tidak memberi peluang bagi Tuhan selain menunaikan janjinya, yaitu memberi pahala orang yang taat dan menyiksa orang yang berbuat maksiat kecuali orang yang telah bertaubat. Yang keempat yaitu al-manzilah baina al-manzilatain. Ini adalah pokok ajaran dari Mu'tazilah. Pokok ajaran ini adalah mukmin yang melakukan dosa besar dan meninggalkan sebelum bertaubat bukan lagi mukmin atau kafir, tetapi fasik. Menurut pandangan Mu'tazilah, perilaku dosa besar tidak dapat dikatakan sebagai mukmin secara mutlak karena iman menurut adanya kepatuhan kepada Tuhan tidak cukup hanya pengakuan dan pembenaran. Yang kelima yaitu al-amr bil ma'ruf wa nahyi al-munkar, yaitu menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Ajaran ini menekankan keberpihakan pada kebenaran dan kebaikan. Hal ini memang harus ada dalam keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kejahatan. Gitu. Ya, ini kita lanjut ke bab terakhir dari faham, yaitu faham-faham di dalam teologi Islam yang paling pokok, yaitu ada faham Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini bab ke-6 Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menurut kepercayaan itu timbul sebagai reaksi terhadap paham-paham golongan Mu'tazilah. Jadi golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini timbul karena ada reaksi atau pertentangan dalam paham golongan Mu'tazilah yang sudah dijelaskan mulai dari Wasil yang mengirim murid-muridnya untuk menentang seseorang musuh-musuh Islam, dan menuntut Yakut usaha murid-muridnya itu berhasil karena ada beberapa penduduk di Maroko yang terkena pengaruh Mu'tazilah dalam masyarakat Islam. Pengaruh ini mencapai puncaknya di zaman khalifah-khalifah, terutama di masa Khalifah Al-Ma'mun di tahun 827 Masehi yang mengakui aliran Mu'tazilah sebagai madhab resmi yang dianut negara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan aliran Qadariyah yang dianut kaum Mu'tazilah dan yang menganjurkan kemerdekaan dalam kebebasan manusia dalam berpikir, dan pemuka-pemuka Mu'tazilah memakai kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Bagi Al-Ma'mun, orang yang mempunyai faham syirik tidak dapat
dipakai untuk menempatkan posisi penting dalam pemerintahan. Atas hal ini ia mengirim instruksi kepada gubernur untuk mengadakan ujian terhadap pemuka dalam pemerintahan, kemudian terhadap pemuka-pemuka yang terpengaruh dalam masyarakat. Dengan demikian timbullah dalam sejarah Islam apa yang disebut mihnah atau inquisition. Pada tahun 833 Khalifah Al-Ma'mun meninggal dan ujian-ujian ditolak. Dan ujian-ujian itu bukan ditolak tapi dilanjutkan lagi di zaman Al-Mu'tasim dan adiknya aliran Mu'tazilah, dan akhirnya aliran Mu'tazilah sebagai madhab di negara di tahun 848. Dengan demikian sebagai madhab negara dan akhirnya di sini mulai maksud saya madhab di negara itu dicopot pada waktu Khalifah Al-Mu'tasim. Dengan demikian selesailah riwayat mihnah yang ditimbul oleh kaum Mu'tazilah, dan dari ketika itu mulailah menurun pengaruh dan arti kaum Mu'tazilah. Landasan aliran Mu'tazilah pun semakin bertambah dari tahun ke tahun, terutama di kalangan rakyat. Terutama di kalangan rakyat biasa yang tidak pernah menyelami ajaran mereka yang bersifat rasional dan filosofis itu. Kaum Mu'tazilah pun juga tidak begitu banyak berpegang pada sunnah atau tradisi, karena mereka ragu akan keoriginalan hadis-hadis mengandung sunnah itu. Karena itu mereka dipandang sebagai golongan yang tidak berpegang teguh pada sunnah. Dari sinilah tem ahli sunnah wal jamaah mulai menjadi mayoritas di kalangan umat Islam, yang dalam tem ini juga menggunakan hadis sebagai rujukan hukum, dan jamaah berarti mayoritas sesuai tafsiran dari Syadr al-Syarilah al-Mahbubi, yaitu amma al-muslimin, umumnya umat Islam, dan ajaran al-jamaah, al-kasir, wal al-sawab, al-azam, jumlah besar dan halayak ramai. Jadi ahli sunnah yaitu orang yang sangat percaya atau juga mementingkan hadis sebagai rujukan dalam Islam, dan jamaah itu berjumlah besar. Jamaah mayoritas atau halayak ramai. Tem ini mulai banyak dipakai sesudah timbul aliran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dua aliran ini yang menentang Mu'tazilah. Tasyik Kubro Zada menerangkan bahwa dan aliran-aliran sunnah dan jamaah menurut Az-Zahra atas kebenaran dan usaha Abu Hasan Al-Asy'ari di sekitar tahun 300 Hijriah, karena ia lahir di tahun 260 Hijriah dan menjadi pengikut setia Mu'tazilah selama 40 tahun. Dengan kata lain, Al-Asy'ari keluar dari golongan Mu'tazilah sekitar tahun 300 Hijriah dan selanjutnya membentuk aliran teologi yang kemudian dikenal dengan namanya sendiri. Abu Hasan Al-Asy'ari Ibnu Ismail Al-Asy'ari lahir di Basrah di tahun 873 Masehi. Dan wafat di Baghdad pada tahun 935 Masehi. Pada mulanya ia adalah murid dari Al-Jubai. Dan pada suatu hari Al-Asy'ari bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa madhab hadislah yang benar dan madhab Mu'tazilah itu salah. Dari kejadian itu Al-Asy'ari langsung melakukan debat dengan gurunya, langsung menguatkan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam keteguhan hatinya, untuk menjelaskan apa yang di dalam mimpi tersebut benar ataupun salah, benar atau salah. Dalam perdebatan itu guru tidak dapat menjawab tantangan murid.
Atas keadaan itu Al-Asy'ari sedang ragu-ragu dan tidak merasa puas lagi dengan aliran Mu'tazilah yang dianutnya selama ini, dan mengatakan ini dikuatkan bahwa ada sebuah riwayat yang mengatakan Al-Asy'ari mengasingkan diri dari rumah selama 15 hari untuk memikirkan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Sesudah itu ia keluar rumah, pergi ke masjid, naik mimbar dan mengatakan yang intinya bahwa Al-Asy'ari mengasingkan diri itu berpikir tentang keterangan dan dalil yang diberikan masing-masing golongan, dan ia meminta petunjuk dari Allah, dan atas petunjuknya Al-Asy'ari meninggalkan keyakinan lama dan menganut keyakinan baru yang ditulis di dalam buku-buku. Ajaran Al-Asy'ari tersendiri dapat diketahui dari buku-buku yang ditulisnya, terutama dari kitab Al-Luma fi Al-Arad ala ahli ziyah wa al-bid'ah dan al-ibarah al-usul ad-diyanah, di samping buku-buku yang ditulis oleh para pengikutnya sebagai penentang Mu'tazilah. Sudah tentu ia berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat mustahil, bahwa Tuhan mempunyai sifat mustahil. Kata Al-Asy'ari, Tuhan mengetahui dengan zatnya adalah pengetahuan Tuhan, dan Tuhan sendiri adalah pengetahuan. Tuhan bukan pengetahuan atau ilmu, tetapi yang mengetahui, alim. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan, dan pengetahuannya bukanlah zatnya. Demikian pula dengan sifat seperti sifat hidup, berkuasa, mendengar, dan melihat. Al-Quran di dalam Al-Asy'ari berpendapat bahwa tindakan tidaklah diciptakan selalu tidaklah diciptakan sebab kalau diciptakan. Berpendapat bahwa tidaklah diciptakan sebab kalau diciptakan, maka sesuai dengan ayat innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Untuk penciptaan itu perlu adanya kata kun, dan untuk diciptakannya kun ini perlu pula kata kun yang lain, begitulah seterusnya, sehingga terdapat rentetan kata-kata kun yang tidak berkesudahan, dan ini tak mungkin. Oleh karena itu Al-Quran tidak mungkin diciptakan. Untuk permasalahan kafir pada Al-Asy'ariyah itu, kufur diciptakan oleh Tuhan dan berlainan dengan Mu'tazilah yang dari diri sendiri. Sebenarnya orang yang melakukan kufur itu juga ingin bersifat baik, tetapi itu tidak dapat diwujudkan dan sangat berat dan sulit. Dengan demikian yang mewujudkan perbuatan kafir itu bukanlah orang kafir yang tak sanggup membuat kufur bersifat baik, tetapi Tuhanlah yang mewujudkan, dan Tuhan memang berkehendak supaya kufur bersifat buruk. Yang selanjutnya yaitu ada dua tadi, yaitu aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kita di sini menjelaskan yang terakhir yaitu aliran Al-Maturidiyah. Di sini aliran Al-Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Ibnu Muhammad Al-Maturidiyah Al-Mahmud Al-Maturidi, lahir di Samarkand pada pertengahan kedua dan abad ke-9 Masehi dan meninggal di tahun 944 Masehi. Tidak banyak diketahui tentang riwayat hidupnya. Ia adalah pengikut Abu Hanifah dan paham-paham teologinya. Banyak peristiwanya dengan paham yang
paham-paham yang diajukan Abu Hanifah. Sistem pemikiran Maturidi ini di dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah dinamakan faham al-Maturidiyah. Literatur mengenai ajaran-ajaran al-Maturidiyah juga belum banyak diketahui. Ini juga masih banyak keterangan tentang al-Asy'ariyah. Buku-buku terkenal pun tidak banyak yang membahas tentang Maturidi atau pengikut-pengikutnya. Di antara mahdutat itu ialah kitab At-Tauhid dan kitab Takwil Al-Quran yang keterangannya disimpan oleh al-Maturidiyah, yaitu risalah fi al-Aqad dan syarah al-Fiqh al-Akbar. Keterangan lebih lanjut dapat ditemui di buku keterangan oleh pengikutnya seperti Isyarat al-Maram oleh Al-Bayati dan Usul ad-Din oleh Al-Bazdawi. Al-Maturidi merupakan pengikut Abu Hanifah yang banyak memakai rasio dalam pandangan keagamaannya. Al-Maturidi sendiri juga memakai akal dalam sistem teologinya. Dari sini Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidi sebenarnya juga timbul dari aliran Mu'tazilah, dan pemikirannya masalah sifat Tuhan, keduanya mempunyai persamaan. Bagi mereka Tuhan juga mempunyai sifat-sifat, maka menurut pendapatnya Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, tetapi mengetahui dengan pengetahuannya, dan berkuasa bukan dengan zatnya. Tetapi di dalam soal perbuatan manusia, Al-Maturidi berpendapat dengan Mu'tazilah bahwa manusialah sebenarnya yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian ia mempunyai paham Qadariyah dan bukan paham Jabariyah atau Kasab seperti Al-Asy'ari. Mengenai soal dosa besar, Al-Maturidiyah sepaham dengan Al-Asy'ari bahwa orang berbuat dosa besar masih tetap mukmin, dan soal dosa besarnya akan ditentukan Tuhan kelak di akhirat. Ia sungguh menolak posisi tengah yang Mu'tazilah ungkapkan. Sekian menurut dari saya untuk pembahasan tentang teologi Islam, tentang golongan-golongan Islam, tentang golongan-golongan yang timbul, yang golongan-golongan baru setelah Nabi Muhammad wafat itu apa aja. Di sini sudah saya terangkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan barokah, dan ilmunya juga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.